teman-teman, setelah kita tadi mengenal lebih dekat ya, mungkin secara dasar terkait dengan Word, sekarang kita mulai bekerja. Nah, sebelum kita bekerja, mungkin ada beberapa settingan yang perlu kita ubah terkait dengan style kita ya. Misalkan tadi menu ribbon ya. Kalau saya seperti ini, saya itu nggak nyaman. Saya itu menginginkan untuk ribbon-ribbonnya itu dimunculkan saja, karena kalau nanti misalkan saya seperti ini, home, itu kan kayak gini, tapi ketika saya nanti lari ke blank dokumen lagi, nanti menu ribbonnya akan hilang. Maka dari itu saya akan memunculkan ini untuk secara permanen ya, collapse the ribbon. Nah, collapse the ribbon ini nanti akan muncul, misalkan kita pindah ke sini pun ribbon-ribbon ini tidak akan hilang. Kemudian yang lain teman-teman, saya itu terbiasa bekerja kalau ada boundaries atau garis di tepi-tepi ini kan masih blank ya. Wah, ini kalau saya nggak nyaman. Itu tergantung dari kebutuhan saja. Nah, bagaimana sih cara untuk memunculkan text boundaries itu nanti? Saya masuk ke file, kemudian saya masuk ke option. Setelah masuk ke option, saya masuk ke advanced. Nah, di sini ada beberapa perintah ya. Di sini ada banyak sekali perintah. Kemudian saya cari show text boundaries. Nah, ini saya klik ya. Kemudian saya oke. Maka boundariesnya itu akan muncul. Nah, ini adalah tepi atas, kiri, bawah, dan kanan yang bisa kita kerjakan. Apakah kita bisa mengerjakan untuk dokumen yang ada di sini? Bisa, tapi kita nanti masuknya pakai shapes ya, text nanti kita akan bahas kemudian yang lain. Saya itu juga terbiasa di sini harus ada rulesnya. Nah, bagaimana cara munculkannya? Saya masuk ke view, kemudian di sini ada rules. Nah, ini nanti akan muncul. Jadi ini pengaturan terkait dengan ukuran huruf, terkait dengan letak hurufnya nanti di mana, termasuk awal paragrafnya itu nanti di mana, itu nanti bisa. Di sini juga ada gridness ya, grid lines ya. Ini bisa. Ini hanya tampilan di Word saja, tapi nanti ketika saudara ngeprint ini nggak akan muncul. Kemudian juga navigation pane. Nah, ini navigation pane. Nah, ini juga nggak akan muncul. Nah, oke ya teman-teman ya, ini sudah selesai, sudah tampilannya sudah bagus. Satu lagi, misalkan saya itu nggak suka warna yang seperti ini. Nah, saya bisa mengubah, masukkan file, kemudian masuk account. Nah, office themes di sini ada standar, ada dark ya. Mungkin teman-teman yang suka colorful diklik aja, nanti muncul atau enggak. Ada gray, itu nanti grey ya, greynya itu grey gelap. Ada white, kemudian ada use system setting. Saya pilih dark gray aja biar lebih keren. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tergantung selera. Sudah selesai, kemudian saya akan memulai membuat dokumen baru ya. Oke, sebelum kita lanjut, dokumen ini nanti pastikan harus saudara save ya. Jangan sampai nanti ketika saudara bekerja tiba-tiba laptopnya mati atau blank, kemudian nanti ketika saudara perbaiki ternyata hilang ya, untuk dokumen yang sudah saudara kerjakan. Jadi jangan lupa di save. Misalkan saya ngetik dulu bio dat. Ini salah satu pemain terbaik ya di dunia saat ini. Selain ada Lionel Messi, biasanya para fans itu memperdebatkan siapa yang lebih baik di antara mereka berdua. Saya rasa mereka berdua adalah dua pemain yang luar biasa ya. Ronaldo dapat 5 Ballon d'Or, sementara Messi dapat 6 ya. Ya, kalau saya pribadi sih, ketika saudara berbicara sepak bola, berbicara mengenai bakat, itu saudara ke Messi. Kalau saudara berbicara mengenai kerja keras, itu saudara
atau saya itu lebih cenderung ke Ronaldo. Jadi dua-duanya memiliki karakteristik yang luar biasa. Nah, setelah saya ngeklik ini membuat tulisan, saya masuk ke save ya. Jangan lupa kita save dulu. Save, browse. Kemudian saya misalkan masuk ke, biasakan kalau saudara nyimpen itu jangan di C ya, jangan di lokal disk C, jangan di dokumen, tetapi biasakan nge-save itu di dokumen D, jangan nyimpen atau E. Nah, buat folder misalkan TIK udah selesai, dan saya masuk, saya tulis biodata Cristiano Ronaldo, saya save. Jadi nanti saudara ketika nyari berarti di D. Nah, kemudian tadi saya nulisnya TIK ya. Nah, muncul ini biodata Cristiano Ronaldo. Jadi kalau di save di C itu khawatirnya ketika tiba-tiba laptop saudara misalkan rusak, ada potensi nanti hilang ketika diperbaiki. Tapi kalau di D itu selama harddisknya nggak rusak, insya Allah aman. Sudah ya, ini ya biodata Cristiano Ronaldo. Kemudian yang lain kita akan men-setting layout itu ini batas kiri kanan, bawah, kemudian atas, termasuk juga kita akan men-setting jenis kertas yang akan kita pakai. Nah, saya akan men-setting sesuai dengan standar dari skripsi. Nanti ketika saudara membuat skripsi, settingannya itu kan tidak sembarang. Berarti saya masuk ke layout, kemudian masuk ke ribbon margin, kemudian saya masuk ke custom margin. Nah, di sini ada settingan untuk page setup secara standar ya. Kemudian kalau skripsi ini diubah dari 2,54 saya ubah ke 4 ya. Atas, topnya itu atas, left itu sebelah kiri saya ubah 3, bottom itu sebelah bawah saya ubah 3, kemudian yang right itu sebelah kanan saya ubah 3. Jadi untuk settingan skripsi standarnya itu seperti ini. Sorry, untuk leftnya itu juga 4 3. Kemudian ini ketika saudara menginginkan landscape itu artinya halamannya itu melebar, itu landscape, atau untuk portrait itu halamannya ke bawah. Kemudian kita berbicara apply to whole document itu untuk seluruh dokumen. This point forward itu untuk dokumen tertentu yang kita inginkan. Jadi misalkan saudara ingin landscape nih ya, halaman 3 nanti. Jadi nanti saudara ketika kursor itu diletakkan di halaman 3, kemudian saudara klik landscape, kemudian apply to this point forward, kemudian saudara OK, maka hasilnya halaman 3 nanti akan berubah ke landscape. Tetapi untuk halaman 1 dan 2 masih di portrait. Tetapi untuk halaman 4, 5 nanti landscape. Bagaimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya adalah nanti untuk halaman 4, 5 dan seterusnya diubah lagi ke portrait, tapi apply itunya juga this point forward. Ini misalnya saya contohkan ya. Ketika kita akan memanggil halaman berikutnya tidak perlu enter seperti ini kelamaan. Cukup saudara langsung kontrol enter. Nah, kita langsung masuk ke halaman 2, kontrol enter lagi halaman 3, kontrol enter lagi halaman 4. Cukup mudah ya. Kemudian ini misalkan halaman 1 ini ya, ini kan halamannya tegak ya, saya ingin halaman yang melebar itu di halaman kedua atau landscape, misalkan halaman 3 tadi ya, kita berbicara halaman 3. Ini saudara pastikan kursornya masuk di halaman 3 ini. Oh, ini sudah masuk ya, sudah masuk di halaman 3. Saudara masuk layout ya, kemudian masuk margin, kemudian masuk ke custom margin, landscape. Nah, kita untuk membuktikannya ya. Kemudian kalau saudara ini masih whole dokumen, otomatis dari halaman 1 sampai 3 itu landscape semuanya. Nah,
dari halaman 1 sampai 3 landscape semuanya. Jadi kan saya tidak menginginkan seperti itu. Yang saya inginkan adalah halaman 3-nya itu landscape, tetapi halaman 1-2-nya itu tegak. Makanya saya masuk ke halaman 3 ini ya, margin, kemudian custom margin, landscape, kemudian ini this point forward. Nah, untuk settingannya juga bisa kita rubah ya. Nah, jadi untuk halaman 1-2-nya itu, ini halaman 1 ya, itu masih tegak. Bentar, saya pindah karena saya ternyata backgroundnya itu kurang enak. Nah, saya kembali ke sini. Nah, kemudian untuk halaman 2 juga tegak, halaman 3 sudah landscape ya, halaman 4 juga landscape. Saya menginginkan sih halaman 4 ini tegak lagi. Nah, berarti margin, custom margin, kemudian portrait, kemudian this section ya, this point forward, agar halaman 3 tidak. Nah, sampai sini bisa kelihatan ya. Nah, ini berarti halaman 1 tegak, halaman 2 tegak, 3 landscape, 4 tegak. Kemudian jangan lupa di save. Setiap kita mengerjakan sesuatu itu sering-seringlah di save biar tidak hilang datanya nanti kalau misalkan tiba-tiba laptopnya mati. Itu teman-teman ya, nanti kita setting lagi terus ya. Custom marginnya tadi 4 ya untuk atas, untuk kiri juga 4 sama, untuk bawah itu nanti 3, untuk kanan juga 3. Nah, kemudian untuk paper itu standar yang dipakai adalah kertasnya A4. Nah, kemudian ini diatur jangan this section, tapi diatur untuk Word document. Artinya pengaturan ini berlaku untuk semua halaman. Empatnya tadi ini ya. Nah, kemudian diklik. Nah, ini sudah jadi berarti ya teman-teman ya. Ini akan berubah ke Portnail, tapi karena tadi saya klik untuk Word document. Nanti ketika saudara menginginkan yang halaman 3 tadi landscape, maka dibuat lagi seperti tadi, karena seharusnya langkahnya adalah kita setting dulu untuk page setup, kemudian kita masuk ke landscape atau tegak. Jangan lupa di save lagi ya teman-teman ya.